Tuntunan Sabda Sabtu 16 April tahun 2022, Hari Sabtu Suci, Vigili Paskah dalam tahun C. Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Ayat emas ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Bapak, Ibu, Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di malam yang penuh dengan cahaya Kristus yang gemilang ini, Sabtu Suci, malam Paskah, saya ingin memberikan dua pesan Paskah untuk Bapak, Ibu, saudara dan saudariku semua. Dan saya berharap bahwa dua pesan Paskah ini bisa membantu saudara dan saudari dan saya, kita semua, untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, dalam bacaan Injil pada malam hari ini, kita mendengar bahwa yang menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah para wanita. Para wanitalah yang menjadi saksi yang pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa Yesus memilih wanita untuk menjadi saksi yang pertama tentang peristiwa kebangkitannya? Kita tahu bahwa di dalam komunitas atau masyarakat Yahudi, para wanita dan anak-anak adalah kaum kelas 2. Kalau wanita berbicara, kaum pria dan masyarakat tidak akan mendengarkan dan tidak percaya. Mereka bisa mengatakan bahwa wanita itu suka menipu. Sehingga kita juga bisa mendengar dalam bacaan Injil tadi bahwa para rasul tidak percaya akan perkataan para wanita itu tentang kebangkitan Yesus. Mereka menganggap para wanita itu omong kosong. Tetapi Yesus menjadikan para wanita itu sebagai saksi-saksi yang pertama dari kebangkitannya. Karena Yesus mau berbicara kepada kita bahwa wanita dan pria, bahkan anak-anak pun sangat berharga di mata Tuhan. Banyak kali dalam pembicaraannya, Yesus mau agar kita menjadi seperti anak-anak, karena kerajaan Allah adalah milik dari mereka yang memiliki hati yang kecil, yang bergantung pada Allah, yang rendah hati seperti anak-anak. Kita juga mendengar perkataan Yesus dalam kitab suci bahwa kalau ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, maka aku juga hadir. Kita jangan berpikir bahwa kata-kata Yesus ini memperkuat kita untuk bersatu dan berkumpul bersama di dalam doa saja, melainkan ada arti yang mendalam dari kata-kata itu. Kata-kata itu diungkapkan Yesus karena Yesus mau agar orang-orang Yahudi dan kita semua menjadi paham bahwa wanita dan anak-anak memiliki keistimewaan yang sama di mata Allah. Saat orang Yahudi hendak berdoa, walaupun ada 100 wanita dengan banyak anak-anak, tetapi kalau tidak ada 1 orang pria, maka doanya tak akan dimulai. Sampai prianya datang, walaupun 1 pria, baru doa atau ibadat bisa dimulai. Kalau hanya ada wanita dan anak-anak, maka doa atau ibadatnya belum bisa dimulai. Harus ada pria dulu. Makanya Yesus katakan, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoalah karena aku ada, aku hadir. Jadi kita mendengar dalam bacaan Injil, berita kebangkitan diberikan kepada para wanita dulu.
memang benar. Yesus tahu bahwa kalau para wanita langsung menjadi saksi kebangkitannya bagi masyarakat luas, tentu berita kebangkitan ini tidak akan dipercayai karena kebudayaan Yahudi tidak memberikan kesempatan untuk para wanita berbicara, sehingga nanti berita kebangkitan itu sulit dipercayai. Tetapi untuk membuat semua orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak tahu tentang kebangkitan Yesus, maka wanita harus tahu tentang kebangkitan terlebih dahulu. Barulah pria, para rasul, menyampaikan kabar gembira ini sampai ke ujung bumi agar dipercayai banyak orang. Sehingga para wanita juga istimewa di mata Allah, sama seperti kaum pria sendiri. Dan saya juga mau menambahkan bahwa para wanita ini menjadi orang-orang yang pertama dalam memperoleh berita kebangkitan Yesus, karena hal ini merupakan ungkapan terima kasih dari Yesus kepada mereka. Karena ketika semua pria lari, para rasul, para murid lari meninggalkan Yesus dan bersembunyi, kecuali Yohanes. Wanita-wanita ini malah tidak lari, tidak mundur, dan tidak meninggalkan Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Para wanita ini menjadi saksi kebangkitan yang pertama karena mereka menunjukkan kekuatan iman mereka serta kesetiaan mereka kepada Yesus. Para wanita ini menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan karena Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun di mata manusia, kaum pria Yahudi, para wanita ini tidak dihargai. Mereka adalah kaum kelas 2, namun di mata Allah mereka itu istimewa. Mereka itu sama dengan kaum pria di mata Allah. Di mata Allah semua manusia itu sama. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Namun dengan kebangkitannya kita pun ikut serta. Kita bangkit bersamanya. Ketika kita menerima sakramen baptis, maka kita bangkit bersama Kristus. Santo Paulus mengatakan dalam bacaan epistola, Allah telah membangkitkan kita bersama Kristus. Itu artinya di dalam pembaptisan kita mati bersama Kristus. Kita mati atas dosa-dosa kita. Kita masuk di dalam air. Kita bangkit bersama Kristus. Kita memperoleh hidup baru ketika kita keluar dari air. Sehingga pada hari raya Paskah, pada malam ini, gereja menyadarkan kita bahwa kita telah bangkit bersama Kristus lewat pembaharuan janji baptis. Kita memegang lilin sama seperti ketika kita menerima pembaptisan, dan kita pun memperbaharui janji baptis kita, dan imam akan berjalan keliling untuk memberkati kita dengan air yang telah diberkati. Ini artinya hidup orang Kristen adalah hidup yang baru dan penuh dengan terang Kristus sendiri. Kristus harus bercahaya di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, gereja, dan negara kita. Sekarang kita bisa bertanya dan memeriksa apakah hidup kita, diri kita, keluarga, komunitas kita sudah dipenuhi dengan terang Kristus atau tidak. Ya, kalau kita mau jujur, masih gelap. Saya heran sedikit karena kita manusia ini begini. Waktu kita kecil, kita takut gelap. Tetapi ketika kita dewasa, kita suka di gelap-gelap. Banyak kali diri dan hidup kita, komunitas kita menjadi gelap. Oleh karena itu, Paskah harus membuat hidup orang Kristen, komunitas kita, orang Kristen menjadi terang dan menjadi baru kembali. Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya begini, "Kalian tahu kapan kegelapan itu sirna dan terang itu menjadi nampak dan jelas?"
Seorang murid menjawab, "Kalau saya melihat sebuah pohon di kejauhan dan saya tahu bahwa itu adalah pohon mangga." Gurunya katakan, "Bukan." Murid yang lain mengatakan begini, "Kalau saya melihat satu hewan di kejauhan dan saya tahu itu adalah ayam." Guru mengatakan juga bahwa bukan. Kelihatannya semua siswa tidak tahu akan jawabannya. Jadi guru ini berkata kepada mereka, "Ketika kamu melihat wajah seorang wanita, seorang pria, seorang anak, dan kamu tahu bahwa dia adalah saudari atau saudaramu, maka pada saat itulah kegelapan sirna dan terang itu menjadi jelas. Tetapi kalau kamu tidak mengenal sesamamu sebagai saudara atau saudarimu, maka kamu masih berada dalam kegelapan. Kegelapan tidak sirna, meskipun pada saat itu matahari bersinar dengan teriknya dan saat itu masih pada siang hari." Saudara dan saudariku, kata-kata dari guru ini memang benar. Kalau kita melihat wajah seorang wanita, seorang pria, atau anak, atau sesama kita, dan kita tahu bahwa dia adalah saudari dan saudara kita, maka kita berada dalam terang. Memang benar, karena kita ini adalah satu keluarga di dalam Kristus. Sehingga ketika Yesus bangkit saat Paskah, maka kita harus menyadari bahwa Paskah membawa terang lagi kepada kita semua, dan ikatan kita semua menjadi kuat sebagai satu keluarga. Dan kalau kita merasa dan tahu bahwa kita ini adalah satu keluarga, maka hidup kita akan menjadi baru di dalam Kristus Yesus sendiri. Jadi saat perayaan Paskah, saat kita membaharui janji baptis kita, ingatlah bahwa kita harus menerima Yesus dan terangnya secara sungguh, supaya kita betul-betul merayakan Paskah dan betul-betul bangkit bersama Kristus. Seorang pemabuk berbicara kepada temannya yang bukan pemabuk alias tidak suka minum. Pemabuk ini ingin agar temannya ini bisa sama seperti dia menjadi pemabuk. Karena itu dia berkata kepada temannya, "Kalau kamu ingin masuk ke surga dengan baik dan mulus, maka kamu harus banyak minum alkohol dan menjadi pemabuk kalau ingin masuk surga." Lalu temannya itu katakan, "Jangan menipu saya." Lalu si pemabuk ini mengatakan, "Benar, saya tidak menipu kamu." Temannya menanggapi lagi dengan berkata, "Bicaralah yang benar dan tunjukkan, ayo." Lalu si pemabuk ini katakan begini, "Oke, dengar baik-baik. Ketika kita minum banyak alkohol, maka kita akan mabuk. Lalu ketika kita mabuk, maka kita akan merasa ngantuk. Dan ketika kita ngantuk, maka kita akan tertidur. Lalu ketika kita tertidur, maka kita tidak akan berbuat dosa. Dan ketika kita tidak berbuat dosa, maka kita akan mudah sekali masuk surga." Itulah sebabnya mengapa sampai saya katakan, kalau mau masuk surga, jadilah pemabuk. Mari jadilah pemabuk sepanjang waktu, maka kamu akan masuk surga. Saudara dan saudariku, pikiran dari pemabuk ini adalah pikiran atau ide yang baik tapi salah. Karena inilah pemikiran dan logika pemabuk yang agak bengkok. Pada waktu Paskah ini, Yesus Kristus ingin berbicara kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus mati dulu. Kita harus mati atas semua dosa-dosa kita, baru kita akan bangkit bersama dengannya. Sakramen baptis yang telah kita terima telah membuat kita mati dan bangkit bersama dengannya. Akan tetapi kita tidak ingat akan janji-janji baptis kita
kita mematikan terang Kristus yang bercahaya di dalam diri kita, dan kita tidak hidup secara baru sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita harus membiarkan terang Kristus bernyala di dalam diri kita, agar kita bisa memperoleh hidup yang baru dari Kristus sendiri. Dengan demikian, jalan ke surga akan terbuka bagi kita semua. Selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati.